Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pastikan sebelum belajar harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dalam video kali ini kita sudah masuk ke tema 2, menyayangi tanaman dan hewan. Subtema 1, tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Tumbuhan diciptakan oleh Allah beragam. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya 1. Sebagai sumber makanan. 2. Sebagai bahan baku industri. 3. Sebagai bahan pakaian. Dan 4. Sebagai obat-obatan. Kali ini kita belajar melalui sebuah dongeng. Kalian bisa membaca beberapa dongeng yang ada di buku paket tema 2. Namun sebelum itu, anak-anak perlu tahu apa itu dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Contoh cerita dongeng yang terkenal di Indonesia ialah 1. Bawang merah dan bawang putih. 2. Cerita Timun Mas. 3. Cerita Si Kancil. Ciri-ciri dongeng yaitu mempunyai alur sederhana, ceritanya singkat, dan berisi pesan moral. Berbagai pesan kebaikan bisa disampaikan lewat dongeng, seperti bertingkah laku sopan, rendah hati, jujur, tidak serakah, atau suka membantu. Agar dapat menyimpulkan pesan dalam dongeng, maka kita harus bisa mengetahui isi dongeng dan bisa menceritakan isinya. Caranya sebagai berikut. Caranya yang pertama, membaca dongeng berulang-ulang. Kemudian, mencatat nama-nama pelaku, mencatat tempat-tempat kejadian, serta mencatat hal-hal yang dianggap penting. Jika kita menceritakan kembali atau membacakan dongeng, yang harus kita perhatikan adalah 1. Intonasi. Intonasi adalah tinggi, rendah, suara yang kita ucapkan. Lafal atau pengucapan kata harus jelas, serta mimik muka atau ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang tepat sesuai karakter dan watak tokoh bisa membuat isi dongeng tersampaikan dengan baik. Watak tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat terpuji atau baik, dan tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat jelek atau buruk ataupun jahat. Adapun contoh sikap baik antara lain: A. Mau meminta maaf, B. Mengucap terima kasih, dan C. Berbuat baik terhadap ciptaan Tuhan. Permintaan maaf adalah penyesalan karena suatu kesalahan. Berterima kasih adalah salah satu cara kita bersyukur karena kebaikan dari orang lain. Permintaan maaf dan berterima kasih merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Pengamalan sila pertama Pancasila yang lain adalah bersyukur karena adanya tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita, yaitu dengan cara merawat dan menyiram agar tumbuhan tidak mati. Tumbuhan yang mati daunnya akan berguguran dan kering. Meskipun begitu, daun yang kering juga dapat bermanfaat, yaitu dapat dibuat untuk pupuk, seperti cerita di rumah Dayu berikut ini. Dayu mengumpulkan daun-daun kering di halaman rumahnya. Dia menyiapkan 2 kotak untuk tempat daun kering itu, yaitu kotak A dan kotak B. Dayu mengumpulkan 12 helai daun kering dan dimasukkan ke kotak A. Kemudian mengumpulkan lagi 18 helai daun kering untuk dimasukkan ke kotak B. Jumlah daun kering di kotak A dan B adalah 12 ditambah 18 sama dengan 30.
Karena kotak B terlalu kecil, maka 18 helai daun kering dipindahkan ke kotak A yang lebih besar dan 12 helai daun kering diletakkan di kotak B. Kemudian, Dayu menghitung kembali jumlahnya. 18 ditambah 12 sama dengan 30. Ternyata, meskipun dipindahkan, jumlah daun kering itu tetap sama. Inilah yang disebut sifat pertukaran. Jika 12 ditambah 18 sama dengan 30 dan 18 ditambah 12 juga sama dengan 30, maka 12 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah 12 sama dengan 30. Sehingga meskipun dibalik, hasilnya tetap sama. Setelah Dayu mengumpulkan daun kering, daun itu digunakan untuk membuat pupuk. Pupuk yang akan digunakan untuk memupuk pohon cemaranya agar tumbuh subur. Dayu senang sekali bernyanyi di bawah pohon cemara kesayangannya. Yuk bernyanyi lagu cemara bersama Dayu. Nah, kalian sudah mendengarkan lagu cemara kan? Perlu kalian ketahui, saat kita bernyanyi, kita harus memperhatikan pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu, seperti keras lemah bunyi, panjang pendek bunyi. Panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Nah, sampai di sini dapat dipahami nggih Solihah pembelajaran tema 2 subtema 1. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai dan terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.